Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan tetap stay di rumah ya. Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan keputusan investasi modal atau capital investment decision. Oke, langsung saja. Oke, keputusan investasi modal itu berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, dan pengaturan pendanaan, serta penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Nah, jadi yang seperti yang sudah kalian pahami ya, pasti sudah kalian ketahui apa itu yang dimaksud dengan investasi. Jadi investasi di sini artinya perusahaan itu memiliki modal yang dimana sebagian modalnya itu digunakan, sebagian besar modalnya digunakan untuk investasi, untuk operasional ya, kegiatan operasionalnya, dan beberapa atau sebagian kecil itu digunakan untuk investasi. Nah, di sini investasi modal artinya ya dia menggunakan berinvestasi dengan menggunakan modal yang dia punya. Nah, sehingga di sini keputusan investasi modal itu berhubungan dengan suatu perencanaan. Kenapa? Karena dalam hal ini yang digunakan adalah modal. Ya, kalau perusahaan salah menginvestasikan modalnya, dana modalnya tersebut, maka itu akan mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Kemudian penetapan tujuan dan prioritas. Nah, ini juga penting ya. Tujuannya apa untuk berinvestasi ini juga perlu ditetapkan dalam keputusan investasi modal, serta prioritasnya seberapa besar investasi yang akan digelontorkan untuk seberapa besar dana yang akan digelontorkan untuk investasi. Kemudian bagaimana pengaturan pendanaannya, artinya dalam hal ini investasi kan yang seperti yang kalian sudah pelajari mungkin ya, dimana dalam hal ini dalam berinvestasi jangan sampai kita berinvestasi pada satu poin saja, atau dalam hal ini berinvestasi atau menanam saham, misalnya menanam saham di satu perusahaan saja, tapi untuk menjaga agar terhindar dari risiko kerugian, maka kita harus menaruh beberapa investasi di beberapa dalam hal ini beberapa tempat seperti itu. Nah, jadi pengaturan pendanaan juga sangat penting. Jadi dalam hal ini keputusan investasi modal merupakan keputusan yang sangat penting dan berisiko karena menempatkan jumlah besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan pada resiko jangka panjang yang sangat mempengaruhi perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, itu jadi dalam hal ini resikonya sangat tinggi karena memang yang dipakai adalah modal perusahaan, dan jumlahnya juga besar, dimana itu dalam hal ini termasuk dalam aktiva jangka panjang ya, aktiva jangka panjang yang dimana juga resikonya jangka panjang ya. Selanjutnya, modal dasarnya dalam keputusan investasi modal itu diklasifikasikan ada dua kategori utama, yaitu modal non discount ya, itu adalah modal yang mengabaikan nilai waktu dari suatu uang ya. Jadi kalian sudah pelajari kan nilai waktu dari uang ya, value of money, itu kalau nggak salah di akuntansi manajemen ya, di bab awal harusnya ya, akuntansi manajemen di bab awal. Nah, dalam hal ini metode yang bisa dipakai adalah payback period dan accounting rate return. Nanti kita akan pelajari apa itu payback period dan ARR. Kemudian model diskonto ya, discount model itu adalah model yang mempertimbangkan nilai waktu dari uang secara eksplisit. Nah, jadi dia akan mempertimbangkan terkait dengan value for money ya, nilai waktu ya, time value of money secara eksplisit. Jadi dia akan mempertimbangkan masalah bunganya. Nah, di sini yang bisa dipakai menggunakan metode NPV, net present value, dan juga bisa IRR, internal rate of return. Oke, langsung kita bahas apa itu masing-masing. Oke, yang pertama metode payback period. Nah, metode periode pengembalian. Metode periode pengembalian adalah salah satu model non diskonto ya, yang dimana periode pengembalian adalah waktu yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memperoleh pengembalian atas suatu investasi, sehingga investasi awalnya itu akan kembali. Rumusnya sendiri
investasi awal dibagi dengan arus kas tahunan. Nah, dalam hal ini dengan asumsi bahwa arus kas dari suatu proyek itu tetap, ya, jadi dia tidak boleh berubah-ubah arus kasnya, sehingga ini bisa digunakan payback period method ini. Contohnya nih, misalnya PT ABC sedang mempertimbangkan dua jenis proyek yang berbeda, namun nilai investasinya sama, yaitu $150.000. Kedua proyek ini memiliki umur investasi yang sama, yaitu 5 tahun. Nah, ini adalah arus kasnya dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Oke, bisa kita lihat ya di sini. Ya, dari tahun pertama sampai dengan tahun kelimanya. Proyek A, tahun pertama 90, tahun kedua 60.000, tahun ketiga 50.000, tahun keempat 50.000, tahun kelima 50.000. Kemudian yang proyek B, tahun pertama 40.000, tahun kedua 110, tahun ketiga 25, tahun keempat 25.000, dan tahun kelima 25.000. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa periode, ya, di sini payback period tidak membedakan kedua jenis karena periode pengembalian sama. Jadi kita lihat di sini periode pengembalian sama, ya, dia kan nilai investasinya 150.000. Di sini tahun pertama di proyek pertama dia 2 tahun aja dia udah balik modal 90 tambah 60 kan 150.000. Nah, yang B, proyek B juga 40 tambah 110 jadi 150.000. Jadi kedua proyek ini 2 tahun, cuma butuh 2 tahun untuk bisa kembali modal. Nah, jadi di sini, tapi di sini payback period tidak membedakan. Dia tidak akan membedakan mana yang lebih baik, karena dalam hal ini dia dua-duanya ini kedua proyek itu cuma dalam waktu yang sama itu bisa mengembalikan nilai investasinya. Nah, namun di sini payback period juga akan memperhitungkan terkait dengan keuntungan setelah masa pengembalian. Nah, ini di sini akan diperhitungkan mana yang lebih menguntungkan. Nah, sudah jelas ya, di sini pastinya proyek A yang lebih menguntungkan. Kenapa? Karena setelah dia balik modal 2 tahun, tahun ketiga sampai dengan tahun kelima itu dia sama perolehan kasnya itu lebih tinggi daripada proyek B, seperti itu. Sehingga bisa kita bilang proyek A lah yang akan kita pilih untuk berinvestasi, seperti itu. Nah, di sini kesimpulannya, metode payback period memberikan manajer informasi yang dapat digunakan untuk yang pertama membantu mengendalikan risiko yang berhubungan dengan ketidakpastian arus kas di masa depan. Nah, jadi ini sebenarnya memang cuman proyeksi, ya, nih 50.000, 50.000, 25, namun di sini ada hitungannya. Nah, jadi ini ada hitungannya, namun sebagai sebatas proyeksi. Akan tetapi di sini tetap berguna bagi manajemen untuk bisa mengambil keputusan. Ya, karena apa? Ini ada resiko di sini, ada berhubungan dengan resiko ketidakpastian arus kas di masa depan. Nah, sehingga untuk bisa mengendalikan resiko tersebut, metode payback period ini bisa diterapkan untuk menghindari risiko tadi. Kemudian yang kedua, membantu meminimalkan dampak investasi terhadap masalah likuiditas perusahaan. Nah, jadi di sini untuk meminimalkan, ya, bukan untuk menghapus sama sekali, ya. Pasti ada dampak investasi itu pasti ada impactnya. Impact suatu investasi pasti ada, tapi ini bisa meminimalkan, ya. Ya, jadi meminimalkan dampak investasi terhadap masalah likuiditas. Ya, masalah likuiditas oleh perusahaan. Ya, jadi dalam hal ini dengan kita menggunakan metode payback period kita bisa tahu proyek mana yang lebih menguntungkan, sehingga itu bisa mengatasi masalah likuiditas perusahaan kita. Ya, artinya arus kasnya masih ada yang bisa diputar, seperti itu. Kemudian membantu mengendalikan resiko keuangan pastinya, karena kita akan mengharapkan return yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Kemudian membantu mengendalikan pengaruh investasi terhadap ukuran kinerja. Nah, jadi juga mengendalikan dengan adanya payback period kita bisa memutuskan sesuatu proyek mana yang lebih menguntungkan. Nah, itu akan bisa mengendalikan pengaruh investasi tersebut terhadap ukuran kinerja. Ya, pastinya kinerja siapa? Kinerja si manajemen tersebut. Semakin tepat dia memutuskan suatu
proyek yang menguntungkan, pasti akan semakin baik kinerjanya, seperti itu. Oke, sampai sini kalau ditanyakan tolong komentar di bawah. Lanjut, yang berikutnya adalah accounting rate return, tingkat pengembalian akuntansi. Ya, tingkat pengembalian menurut akuntansi. Metode ini adalah metode yang digunakan untuk mengukur pengembalian atas suatu proyek dalam kerangka laba, ya, bukan dari arus kasnya. Jadi di ARR ini, tadi kan kalau yang di payback period itu arus kas yang diperhitungkannya, ini arus kasnya nih, arus kas masuk. Nah, kalau ini berdasarkan labanya, nah sehingga ada perbedaan. Ya, metode ini juga memperhitungkan dalam hal ini labanya, kerangka laba. Rumusnya laba rata-rata dibagi investasi awal atau dikali investasi rata-rata, ya, laba rata-rata dibagi investasi awal atau dibagi investasi rata-rata dikalikan 100%. Jadi bentuknya ini rasio, ya. Nah, arus kas rata-rata dikurangi penjualan rata-rata itu adalah laba rata-rata. Nah, sementara investasi rata-rata itu I, ya, investasi ditambah dengan S dibagi 2. Investasi rata-rata ini. Nah, ini investasi awal ditambah nilai sisa dibagi 2, itu adalah investasi rata-rata. Kalau saya nggak ada, ya bisa pakai nilai investasi awalnya aja kalau nggak ada nilai sisanya. Nah, ini asumsinya, tapi investasi harus digunakan secara merata. Artinya di sini misalnya investasinya itu 5 juta untuk 5 tahun, berarti setiap tahunnya 1 juta. Nah, itu investasinya rata, ya. Contohnya nih, misalnya suatu peralatan, ya, memerlukan pembiayaan awal sebesar 80.000. Jadi misalnya kita beli peralatan nih, mesin. Nah, dia memerlukan pembiayaan awal, ya, investasi awalnya $80.000. Kita harus beli itu $80.000 dan diharapkan memiliki arus kas $120.000 selama 5 tahun ke depan. Jadi artinya di sini dengan kita membeli 80.000, ya, mesin tersebut dia bisa menghasilkan arus kas $120.000 selama 5 tahun ke depan. Ya, 5 tahun ini adalah umur usia dari peralatan tersebut. Nah, berapakah ARR-nya? Nah, jadi yang pertama kita cari dulu rata-rata arus kasnya. Rata-rata arus kas ini yang tadi 120.000, ini proyeksi arus kasnya dibagi 5 tahun dapat 24.000. Depresiasinya, jadi kita perlu perhatikan, ya, di ARR ini depresiasinya berapa, karena ini adalah aset yang kita manfaatkan. Nah, 80.000 dibagi 5 tahun, jadi depresiasinya setiap tahun 16.000 dengan asumsi berarti di tahun kelima mesinnya harus dibuang karena nilai sisanya 0. Nah, jadi nilai ARR-nya adalah laba rata-rata itu 24.000, ya, ini dikurangi 16.000 depresiasinya dibagi 80.000, ini investasi awalnya dikalikan 100%. Jadi sama dengan 10%. Artinya accounting rate return-nya adalah 10%. Ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dengan kita berinvestasi 80.000 dan memproyeksikan total arus kas yang 120.000 selama 5 tahun, maka itu accounting rate return-nya dengan metode accounting rate return yang bisa kita dapatkan adalah 10% setiap tahunnya. Labanya itu 10% rata-rata. Dengan asumsi ini tadi, ini 120.000 ini arus kasnya selama 5 tahun ke depan itu harus sama. Seperti itu. Maka kita akan dapat 10% dari 80.000. Itu adalah labanya. Seperti itu. Nah, alasannya kita menggunakan ARR ada 2. Yang pertama, dapat digunakan sebagai ukuran penyaringan untuk memastikan setiap investasi baru tidak akan membawa pengaruh yang bertentangan dengan rasio tersebut. Nah, jadi di sini ARR itu lebih ke kayak pengadaan peralatan, ya. Pengadaan peralatan atau pengadaan yang nilai asetnya itu tidak terlalu besar. Seperti itu. Namun itu digunakan untuk operasional. Jadi di sini kita bisa menghitung berapa rasionya. Kemudian yang kedua, untuk memaksimalkan laba bersih. Nah, sehingga akan meningkatkan bonus atau honor yang diterima oleh manajer. Nah, ini yang pasti diincar oleh manajer adalah bonus.
Ya, karena dengan dia tahu rasio ER ini, dia bisa tahu berapa laba yang akan dihasilkan suatu investasi, sehingga dia bisa mempertimbangkan, bisa menghitung berapa bonus yang akan dia terima, seperti itu. Oke, berikutnya NPV method ya, Net Present Value Method, metode nilai bersih sekarang ya, nilai bersih sekarang kebalik ini kayaknya. Nah, NPV merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Nah, jadi di sini dia akan menghitung selisih nilai sekarang ya, present value dari arus kas masuk, cash inflow dengan cash outflow-nya. Nah, rumusnya sendiri itu yang pertama untuk mencari NPV dulu ya. NPV ini P dikurangin I. P adalah nilai sekarang dari arus kas masuk di masa depan. I adalah nilai sekarang dari biaya proyeknya. Biasanya nilai investasi awal. Nah, juga kita harus memperhitungkan ya diskontonya. Ya, karena NPV itu metode diskonto ya. Yang tadi sudah dijelasin. NPV. Ya. Jadi karena dia memperhitungkan faktor diskon, ya diskonto, maka kita harus mencari dulu faktor diskonnya. Jadi faktor diskon itu rumusnya V itu adalah faktor diskonnya, T itu adalah jumlah tahunnya sama dengan 1 dibagi 1 tambah I itulah bunganya, persentase bunga di pangkat pangkat T, jumlah tahunnya. Oke, ini rumusnya. Langsung saja ke contoh kasus deh. Ya, misalnya Brandon Company sedang merencanakan untuk memproduksi earphone baru untuk CD player dengan handphone yang diperkirakan untuk menghasilkan penghasilan setiap tahun $300,000. Nah, jadi dia merencanakan membuat satu earphone baru, ya, dan earphone tersebut, produk baru tersebut itu diperkirakan bisa menghasilkan arus kas $300,000 setiap tahun. Produk tersebut memerlukan biaya $320,000 dan akan dijual setelah 5 tahun dengan harga $40,000. Ya, berapakah NPV-nya? Oke, pertama di sini juga ada sebagai tambahan ya, data tambahannya. Modal kerja diperkirakan itu akan bertambah sekitar $40,000 ya setiap tahun, dan diperkirakan memperoleh kembali investasi jangka waktu 5 tahun. Jadi dalam 5 tahun dia balik modal investasinya. Beban operasionalnya setiap tahun diperkirakan $180,000 dan pengembaliannya diinginkan 12%. Diskonnya nih ya, diskontonya. Nah, berapakah NPV-nya? Oke, yang pertama kita lihat, kita identifikasi dulu ya arus kasnya. Nah, jadi di sini kan 5 tahun ya tadi estimasi paybacknya atau pengembalian investasi awalnya. Nah, sehingga kita hitung, kita identifikasi arus kas dulu selama 5 tahun. Ya, ini tahunnya tahun 0, tahun 1 sampai ke 4, dan tahun ke-5. Ya, jadi kenapa dibedakan seperti ini? Karena tahun 1 sampai ke 4 itu sama ya. Kemudian tahun ke-5 kita ingin melihat nilai sisanya. Tahun ke-0 ini untuk melihat modal kerjanya, berapa yang kita keluarkan investasinya. 1 sampai 4 itu digabung karena dia sama nominal beban operasionalnya. Baru yang ke-5 ini harus dipisah karena kita ingin melihat nilai sisanya, ada nilai sisanya. Nah, jadi pertama dia peralatan dulu ya. Nilai peralatan $320,000 ya tadi, $320,000. Ini minus ya, tulisannya minus. Kenapa? Karena kita keluar uang kan. Di sini keluar uang. Kita beli alatnya $320,000. Kemudian juga kita keluar modal kerja. Ya, modal kerjanya kita keluarkan $40,000. Sehingga total investasi kita $360,000. Nah, tahun ke-1 sampai ke-4 total pendapatannya jadi $300,000 ya. Nih tadi. Nah, tadi ya. Nih, $300,000 setiap tahun kan. Nah, jadi 1 sampai 4 sama $300,000 setiap tahun, dan beban operasionalnya sama $120,000. Jadi totalnya $120,000 arus kas dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-4. Di tahun ke-5 tadi pendapatannya sama 300, beban operasional 180,000. Nah, kemudian nilai sisanya ada 40,000.
ya. Sehingga perolehan modal kerjanya juga 40.000, sehingga totalnya ada 200.000 dolar. Ya, jadi 360.000 ya. Minus 360.000 ditambah 120.000 berapa? 240.000 ya, minus 240.000. Kemudian ditambah ini 300.000, 540 dikurangi 180 ditambah 40.000 ditambah 40.000 jadi 200.000 dolar. Ya, benar nggak sih? Ya, jadi itu arus kasnya ya. Jadi di tahun kelima itu kita ada menghasilkan 200.000 dolar. Ya, arus kasnya di tahun kelima 200.000 dolar. Nah, yang berikutnya kita analisis NPV-nya. Ya, tahun yang ke-0, tahun ke-0 ya, minus 360.000 dolar ini. Ya, kemudian faktor diskonnya 1 ya, ini bukan 1.000 ya, 1 nih, 1,000. Ya, nilai sekarangnya jadi tetap 360.000, jadi 360.000 dikalikan 1, 360.000. Ya, ini dapat dari mana 1? Nah, dari rumus tadi ya. Mana rumusnya tadi? Nah, ini rumusnya ini. Jadi tadi kan tahun ke-0 ya. Jadi V 0 sama dengan 1 ditambah I, interestnya tadi kan 12% ya. Ini 12%, tingkat pengembalian diharapkan. Ya, 12% itu didesimalkan, dia 12 bagi 100, 0,12. 1 dibagi 1 ditambah 0,12 ya, di pangkat 0. Ya, pangkat 0 berarti jadi 1. Ya, 1 bagi 1, 1. Seperti itu. Nah, sehingga di sini yang pertama faktor diskon di tahun ke-0 itu 1. Kemudian tahun pertama arus kasnya 120.000 ya tadi, 120.000. Ini sama semuanya, 120.000 dari tahun pertama sampai ke-4 sampai ke-5. Ya, pendapatan 300, operasionalnya 180.000, jadi 120.000 arus kas ya, sampai dengan terakhir tahun ke-5 200.000. Nah, ini tahun pertama dulu kita bahas, 120.000, diskontonya 0,893. Ya, coba kalian komentar di bawah dapat dari mana ini angkanya. 0,893, 0,797, 0,712, 0,636, 0,567. Ya, tolong dijawab di bawah pakai rumus yang ini tadi. Ini ya, interestnya ini ya, interestnya 12%. Itu dapat dari sini ya, dapatnya itu. Nah, jadi ini 120.000 dikalikan ini menjadi 107, 120.000 kalikan 0,7, 95.000, 120.000 kalikan 0,712, 85, 120.000 dikalikan 0,636, 76, 200.000 dolar dikalikan 0,567, 113, sehingga net present value-nya 117.960. Nah, setelah itu ini bukan dua metode sih, ini bisa pakai cara ini, dia lebih detail ya, atau bisa bisa pakai cara yang lebih singkat lagi. Nah, ini karena tahun pertama sampai dengan tahun keempatnya sama 120.000 ya harus kasih, jadi bisa disingkat aja. Jadi ini 3,307 ini dapat dari ini semua nih, 0,893 ditambah 0,7797 tambah 0,712 ditambah 0,636, totalnya 3,307. Ini sama ya, jadi 364.400 ya. Untuk terakhirnya aja di sini 567 ya, jadi 113.400. Jadi net present value nya
117.840. Nah, ini sebenarnya sama, tapi karena ada pembulatan di sini ya, beda belakangnya aja. Cuma karena ini ada pembulatan, jadi ini lebih besar nih, pembulatan ke atas. Ya, jadi agak lebih besar. Namun ini sebenarnya sama, seperti itu. Mau pakai cara yang di atas atau yang cara yang di bawah ini sama aja. Oke, interpretasinya, jika nilai NPV-nya positif, itu menandakan investasi awal telah ditutupi atau kita sudah break even. Kita sudah break even ya, sudah investasi awal kita sudah kembali. Kemudian tingkat pengembalian diminta sudah dipenuhi dan pengembalian melebihi harapan. Ya, tingkat pengembalian melebihi harapan. Karena apa kelebihannya ini ya? Nilainya positif nih. Kalau nilai negatif 117, baru itu kebalikan dari ini. Seperti itu. Nah, jika nilainya 0, menandakan bahwa pengambilan keputusan dapat menerima. Ya, si manajemen itu bisa memutuskan menerima atau menolak investasi tersebut karena investasi tersebut akan menghasilkan jumlah yang sama persis dengan tingkat pengembalian awal yang diminta. Jadi nggak untung nggak rugi kalau ini 0. Tapi kalau dia negatif, maka investasi sebaiknya ditolak. Kenapa? Karena dia investasi awalnya nggak bisa ditutupi. Kemudian tingkat pengembalian tidak terpenuhi dan tidak sesuai harapan pastinya. Karena dia rugi, negatif nilainya. Seperti itu. Oke, jadi itu ya untuk net present value. Jadi dia memperhitungkan tingkat diskonnya per tahun. Ya, kalau ada yang ditanyakan, tolong komentar di bawah. Oke, selanjutnya internal rate return, tingkat pengembalian internal. Internal rate return adalah suku bunga yang mengatur nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya awal proyek tersebut. Dengan kata lain, IRR adalah suku bunga yang mengatur NPV proyek sama dengan 0. Nah, rumusnya IRR investasi dibagi arus kas masa depan, atau bisa juga return dibagi 1 ditambah investasi ya, ditambah I sama dengan investasi awal, atau investasi dikurangi arus kas tahun untuk mencari faktor diskonnya. Nah, IRR dapat dilakukan atau ditentukan dengan cara trial error. Jadi ini ada beberapa trial errornya untuk menggunakan IRR nih. Nah, di sini IRR suatu proyek dihitung langsung dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang diminta perusahaan. Jika IRR lebih besar daripada tingkat pengembalian, maka proyek diterima. Jika lebih sama dengan, maka proyek bisa ditolak atau diterima. Jika kurang dari tingkat pengembalian, maka proyek harus ditolak. Nah, di sini terdapat 2 perbedaan antara metode NPV dengan IRR. Di sini NPV mengasumsikan bahwa setiap arus kas masuk yang diterima diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang diminta. Sedangkan IRR mengasumsikan bahwa setiap arus kas masuk itu diinvestasikan kembali pada IRR yang dihitung, yang telah dihitung. Nah, kemudian NPV dia mengukur profitabilitas nilai absolut, sedangkan IRR dia hanya nilai relatif atau bersifat persentase saja. Kalau NPV ada nilai pastinya berapa. Kalau yang tadi kan contohnya nilai dia bisa untung 117.000 ya, 117.000, dia ada nilai pastinya. Tapi kalau IRR dia hanya bersifat relatif nilainya, atau karena dia persentase ya, hasilnya itu persentase. Nah, jadi perusahaan lebih senang menggunakan NPV daripada IRR ini sebenarnya. Nah, makanya di sini nggak ada contohnya. Nanti coba akan saya carikan dulu contohnya untuk IRR. Tapi ya karena dia lebih banyak digunakan adalah NPV, jadi NPV itu lebih baik ya daripada IRR. Nah, di sini kedua, apakah informasi keuangan merupakan satu-satunya informasi yang digunakan untuk menentukan kriteria evaluasi dalam menilai proyek? Nah, jawabannya tidak ya. Kenapa? Karena baik informasi keuangan atau non-keuangan diperlukan untuk menentukan kriteria evaluasi suatu proyek untuk kemajuan suatu perusahaan. Ya, jadi dalam hal ini dalam menentukan apakah proyek tersebut
itu baik atau tidak, atau misalnya proyek tersebut apakah itu menguntungkan atau tidak bagi perusahaan. Sebenarnya kita tidak bisa mematok itu dari informasi keuangan saja, namun kita juga harus memperhatikan yang bersifat non keuangan. Nah, contoh-contohnya misalnya kayak faktor eksternal ya, misalnya perkembangan politik. Nah, politik misalnya, kemudian juga misalnya terkait dengan iklim, ya kan, iklim ya, cuaca seperti itu. Nah, itu juga akan mempengaruhi terkait dengan keputusan dari investasi modal ini, seperti itu. Sehingga ini memang tidak bisa jadikan dasar ya, informasi keuangan itu tidak bisa jadikan dasar yang satu-satunya dasar ya. Sehingga kita dalam hal ini di akuntansi itu menerapkan prinsip kehati-hatian. Artinya di sini tidak cuma informasi keuangan yang bisa menentukan sesuatu ya, tapi juga yang bersifat non keuangan atau yang bersifat kualitatif ya. Tidak cuma kuantitatif tapi juga kualitatifnya diperhitungkan. Oke, selanjutnya future value ya, time value of money atau nilai masa depan dari suatu uang. Future value adalah nilai yang akan diakumulasikan pada akhir umur investasi dengan asumsi pengembalian majemuk yang spesifik. Nah, rumusnya F itu future value sama dengan P present value-nya, nilai investasi awalnya, dikalikan 1 ditambahkan I, tingkat bunganya berapa yang diharapkan, di pangkat N periode investasinya. Contohnya misalnya tuan A menginvestasikan dananya $1.000 ya, misalnya dia di bank ya, diinvestasikan deposit $1.000, kemudian dijanjikan 8% per tahun. Berapakah nilai investasinya tahun 1, 2, dan 3 misalnya. Nah, jadi langsung aja masukkan rumusnya, $1.000 dikalikan 1 ditambah 0,08 ya, kan 1 tadi dari rumusnya, ditambah 8%, ini kan berarti 0,08, berarti jadi 1,08 sama dengan, sama ya, di pangkat 1 sama, jadi tahun pertama dia akan mendapatkan $1.080. Tahun kedua 1.000 ditambah 1,08 pangkat 2, karena dia sudah tahun kedua pangkat 2, sehingga dia bisa mendapatkan 1.166,40. Tahun ketiga dia akan mendapatkan 1.256,71. Nah, jadi yang salah ya, dia bunganya tidak flat di sini. Nah, jadi di sini tahun pertama 1.000 ditambahkan 8% dikalikan 1.000, benar dari 1.080. Tapi tahun kedua bukan 1.000 ya, bukan 1.000 lagi. Kenapa? Karena nilai investasinya jadi 1.080 di sini. Nah, karena itu 1.080 ditambah 8% dikalikan 1.080, jadi 1.166,40, dan tahun ketiga jadi 1.256,71, seperti itu. Itu fungsi dari rumus future value. Kemudian nilai sekarang, present value, adalah jumlah yang harus diinvestasikan sekarang untuk memperoleh nilai di masa yang akan datang. Nah, jadi dia investasinya sekarang, namun returnnya atau pengembaliannya itu akan diperoleh di masa yang akan datang. Nah, rumusnya itu P itu adalah present value sama dengan F future value dibagi 1 ditambah I interestnya pangkat N, atau F dibagi DF. DF adalah faktor diskontonya, seperti itu. Contohnya misalnya ditanyakan berapakah jumlah yang harus diinvestasikan sekarang untuk bisa memperoleh $363 dalam jangka waktu 2 tahun ke depan dengan tingkat bunga 10%. Nah, jadi kita ada tingkat pengembalian yang kita harapkan 363 ya, kemudian kita mengharapkan itu bisa kita dapatkan selama 2 tahun dengan tingkat bunganya 10%. Jadi berapa yang harus kita investasikan? Nah, itu yang dimaksud dengan present value. Jadi untuk bisa mengetahui berapa yang kita harus investasikan untuk bisa mendapatkan ini dalam jangka waktu 2 tahun dengan bunga 10%,
masukkan ke rumusnya. F 363 dibagi 1 tambah 0,1 ya. 10% itu jadi 0,1 pangkat 2 karena dia 2 tahun ya pengembaliannya. Nah, sehingga 363 dibagi 1,21 jadi $300.000. 300 dolar sorry. 300 dolar. Jadi dia harus investasi $300 untuk bisa mendapatkan 363 dolar dengan asumsi selama 2 tahun dan tingkat bunganya 10%. Nah, jadi present value kegunaannya untuk bisa mengetahui berapa investasi yang harus dilakukan sekarang atau yang harus kita keluarkan sekarang untuk bisa memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Manfaat yang kita harapkan di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, ini juga present value dari suatu anuitas. Contohnya misalnya asumsikan suatu investasi diharapkan memberikan pengembalian $100 ya per tahunnya selama 3 tahun ke depan. Tingkat bunganya 12%. Berapa present value-nya? Nah, di sini dia akan mempertimbangkan masalah diskontonya. Kalau ini kan asumsinya dia flat ya, bunga flat dan tidak ada nilai anuitasnya. Kalau yang rumah satu ini dia mempertimbangkan faktor diskontonya. Jadi harus kasnya berapa? $100 ya. Faktor diskontonya 0,893. Nah, ini dapat dari tadi ya rumusnya. Ya, ada yang bisa jawab sudah? Di komentar ya. Nah, jadi ini tingkat bunga 12%, masukkan ke rumus yang diskonto tadi. Nah, jadi harus kasnya ini sama dari tahun pertama sampai dengan tahun ketiga. Total faktor diskonnya sekian, sehingga nilai sekarangnya adalah 240,20. Nah, dengan catatan arus kas tahunan sebesar $100 dapat dikalikan dengan jumlah faktor diskonto. Ya, untuk bisa mendapatkan nilai sekarang dari rangkaian arus kas yang sama. Jadi di sini asumsinya arus kasnya harus sama ya, $100, $100, $100 selama 3 tahun. Baru kita bisa menggunakan ya untuk menghitung present value dalam satu anuitas. Jadi di sini nilai sekarangnya ya $240,20 seperti itu. Oke, singkat sekali ya, sampai di sini aja dulu untuk materinya. Kalau ada yang masih ditanyakan, tolong komentar di bawah ya. Komentar di bawah, nanti akan coba saya jawab ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.